Puji nama Tuhan Bapak Ibu, selamat malam, shalom. Shalom jemaat rupiah, shalom. Shalom. Sungguh sukacita dan luar biasa Bapak Ibu. Kita kembali lagi dalam hadirat Tuhan. Dan kita mau masuk lebih dalam lagi. Mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan saya percaya malam hari ini. Semua jemaat rupiah akan melekat di dalam penyembahan. Kita mau terhubung lebih lagi dengan Yesus. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Saya jemput semangat, kita sama-sama bangkit berdiri. Berikan salam satu dengan yang lain, katakan terhubung bersama Yesus. Melekat bersama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari jemaat kita buka hati kita. Kita mau sembah Yesus. Shikaralabayaralabashe. Lebih lagi sembah Yesus. Kami percaya Tuhan, roh kami, hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Sembah Yesus, kami sembah Yesus, kami mau terhubung dengan Yesus, kami mau melekat bersama Yesus. Haleluya. Oh, relama syukur. Mujizat akan terjadi dalam kehidupan kami. Kekuatan yang baru yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Kami yakin percaya Roh-Mu ada di tempat ini dan berikan kami sukacita yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu, Raja di atas segala raja, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan tetap duduk dalam hadirat Tuhan.
Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sekali lagi katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, terima kasih Tuhan Yesus, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Lebih lagi sama-sama angkat pujian ini dari hati. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, amin, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu Yesus, selalu itulah dasar hidupku, amin, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, terima kasih Tuhan, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Jemaat Tuhan saja angkat pujian, katakan kasih-Mu layakkan. Lakukan benar Tuhan, tak bisa. Sekali lagi dari hatimu katakan kasih-Mu layakkan
Terima kasih Bapa, Engkau memampukan hidup kami Tuhan. Tak bisa, yes, Engkau menggenggam tangan kami Tuhan. Ya, lebih kuat katakan. Firman-Mu Yesus, ya. Ku terhubung. Terima kasih selalu. Ora la masyara la masyara. Yesus. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Yesus. Lebih kuat katakan. Ku terhubung selalu firman-Mu itulah rasa yang berdaulat atas Rasakan hadirat Tuhan. Yes. Lebih kuat. Ya Tuhan, kami mau terhubung dengan-Mu. Kami mau melekat dengan Engkau. Ya, firman-Mu Tuhan. Yang berjalan atasku terhubung. Ya Tuhan, inilah pengakuan jemaat-Mu Tuhan. Kami mau selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Lebih lagi jemaat Tuhan, angkat tanganmu buat Yesus. Katakan ku terhubung dengan Yesus. Yang
terus menyembah, terus dalam hadirat Yesus. Mari jemaat, buka hati, sembah Yesus. Saat ini kita terhubung dengan Yesus. Kita mau melekat lebih dalam bersama Yesus. Angkat penyembahan. Perdengarkan suaramu jemaat Rupe. Yuk senangkan hati Tuhan. Kuatkan roh. Kuatkan hatimu. Sembah Yesus. Lebih kuat lagi. Lebih lagi. Kami sembah Yesus. Kami muliakan Yesus. Segenap hati. Segenap jiwa. Kami mau sembah Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan, yang menderita sudah ditolong Tuhan, yang datang dengan pergumulan hidup, hari Tuhan akan menyatakan kuasa. Lebih lagi angkat tanganmu Bapak Ibu, yang butuh pertolongan Tuhan saat ini, yang mau disembuhkan, yang mau terima mujizat, yang mau terima kuasa Tuhan, angkat tanganmu sembah Yesus. Angkat tanganmu, terima mujizat Yesus. Berkatakan dengan imanmu, terima di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan hadir, kuasa Tuhan bekerja. Jemaatmu diberkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Cikaralah bayaran nama Yesus. Tangan kuat yang selalu memegang hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Shikarabayara.
terus menyembah. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Dengan segenap hatimu katakan di hadapan Tuhan. Ini seruan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan Engkau menuntun langkah-langkah kami. Yes. Oh. Sampai akhir tangan ku tak mau seruan kami Tuhan. Ku perlu kasih. Amin. Sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu
Yesus. Lebih lagi jemaat Tuhan. Lebih lagi jemaat Rupe, lebih kuat katakan bagi Yesus. Angkat kedua tanganmu, hormati Yesus malam hari ini Bapak. Lebih meriah lagi buat Yesus, lebih dahsyat lagi katakan.
lebih baik dari ini. 3 kali lebih keras buat Tuhan Yesus kita. 10 kali lebih keras buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan melihat anak-anak-Mu di tempat ini adalah anak-anak yang sangat Kau kasihi. Kau disenangkan dengan pujian kami. Kau disenangkan dengan penyembahan kami. Biarlah kami semua melihat Engkau melawat setiap kami. Hadir dalam setiap hidup kami. Menyatakan kasih-Mu di dalam setiap hidup kami. Saya tadi duduk di sana melihat setiap saudara dipeluk erat oleh Tuhan. Amin, amin. Ngomong kayak gini sudah mau nangis ini. Setiap saudara sangat dikasihi oleh Tuhan. Apapun keadaanmu, apapun situasimu, kasih Tuhan tidak pernah berubah di dalam hidupmu. Saya bisa minta dibukakan Mazmur 34 ayat 18. Ini tadi yang waktu saya duduk saya dapatkan ini. Meskipun saya tahu Mazmur 34 ayat 18. Meskipun kita sudah menyembah lama, kita sudah memuji lama, sudah berdiri lama, tetaplah kuat dan tetaplah tegar berdiri. Ayat 34 ada? Mazmur 34 ayat 18. Kalau enggak ada saya bacakan. Orang benar berseru dan Yahweh mendengar. Siapa di sini orang benar? Sampaikan tangan, enggak ada yang tidak. Karena saya sebentar lagi mau ajak saudara berdoa. Orang benar berseru dan Yahweh apa? Mendengar. Dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Beranilah orang benar berseru. Saudara malam hari ini harus berani berdoa. Sebab saudara punya Tuhan yang mendengar. Yes. Bosen pastor, doa bolak-balik, Tuhan mendengar. Yahweh itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ada yang lagi patah hati? Dan dia menyelamatkan yang remuk jiwanya. Kalau enggak saya enggak mungkin di situ ngelihat saudara dipeluk. Banyak kemalangan orang benar. Siapa di sini orang benar? Banyak kemalanganmu? It's okay. Tapi ayat ini katakan tetapi Yahweh melepaskan kita semua orang benar dari semuanya. Amen. Alami kemalangan jangan takut. Yahweh akan melepaskannya. Amen. Orang benar berseru. Ambil 1 menit aja berdoa. Pahami, aku orang benar, aku berdoa. Doaku pasti didengar Tuhan. Dan Tuhan akan melepaskan aku di dalam kesesakanku. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Semua pejamkan mata. Enggak ada yang sibuk dengan kanan kiri. Biarlah malam hari ini enggak seperti malam-malam biasanya. Tapi saudara akan alami hadirat Tuhan, alami kasih Tuhan, alami kuasa Tuhan yang dahsyat. Di dalam nama Yesus. Orang benar berdoa. Sikiara bara sukuriada barasi. Kiara barasi kiara bara sukuriada ada barasi kiara. Korati kiara barasi kiara barasi kiara barasi. Korasi kiara barasi kiara bara. Ketika kau berseru dia mendengar. Ketika kau berseru dia mendengar. Dia menyendengkan telinganya mendengar setiap kata-kata yang keluar dari mulutmu. Korasi kiara bara sukuriada barasi kiara bara. Korasi kiara barasi. Korasi kiara.
Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Karasikiada baras. Karasikiada baras. Karasikiada baras. Kiada baras. Kiada baras. Kiada baras. Kiada baras. Karas. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat lawatanmu. Terima kasih buat hadirat-Mu yang kami rasakan kuat sekali ada di tempat ini. Dan kami percaya ketika Kau hadir, Kau tidak akan hadir dengan tangan yang kosong. Kau pasti membawa setiap kesembuhan kami di tempat ini. Kau pasti membawa setiap terobosan besar di dalam hidup kami. Kau pasti membawa berkat, kelimpahan, kebaikan dan anugerah yang indah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirat-Mu cukup buat kami. Dan kami percaya kami sudah menerima semua kebaikan itu di dalam hidup kami. Meteraikanlah setiap doa kami. Terima kasih Kau telah mendengar doa kami. Meteraikanlah firman yang akan kami dengar. Biarlah hati kami mendengar setiap firman yang Kau akan sampaikan di dalam hidup kami. Buka hati dan buka pikiran kami. Biar kami berkemenangan di dalam setiap rema yang kami dapat melalui firman malam ini. Hanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Saudara yang percaya doamu dijawab Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, silakan duduk saudara. Wow, berikan sorak-sorai buat praise and worship di tempat ini. Thank you, thank you, thank you. Keren banget, keren banget. Memang yang keren Tuhan Yesusnya, tapi Tuhan Yesus pakai setiap anak-anak di tempat ini menjadi pribadi yang keren karena Yesus. Katakan amin. Jika kita perhatikan di Bible, Yesus ketika datang dan berjumpa dengan seseorang seperti hari ini, malam ini, Yesus datang tidak pernah dengan tangan kosong. Dia selalu bawa sesuatu. Ketika Yesus datang ke Yeriko dan Yesus berjumpa dengan seorang yang bernama Sakeus, apa yang Yesus lakukan? Yesus minta tinggal di rumah Sakeus. Kenapa Yesus kok minta tinggal di rumah Sakeus? Bukan karena Sakeus ini hartanya banyak. Bukan karena Sakeus ini punya tahta, punya kedudukan, dia orang hebat, bukan. Atau Yesus kepingin numpang makan atau numpang tinggal, juga bukan. Tetapi hari itu adalah perjumpaan dengan Sakeus, Yesus mau memberikan anugerah. Yesus datang itu bukan mau sesuatu. Tapi Yesus datang itu selalu memberikan sesuatu. Yang ngerti sama-sama ngomong memberi. Yesus datang memberi sesuatu. Bukan cuma satu ternyata, ada 3 anugerah sekaligus. Yang gak bisa dibeli pakai uang, gak bisa dibeli dengan harta, gak bisa diraih dengan jabatan. Tapi Yesus berikan gratis kepada seorang pendosa bernama Sakeus. Firman ini saya beri judul Yesus Pemberi Anugerah. Kita mau lihat malam hari ini ada 3 anugerah yang diberikan Yesus pada Sakeus. Yang pertama adalah anugerah yang memanggil. Di Lukas 19 ayat 5 dikatakan, setibanya Yesus di tempat itu, dia memandang ke atas dan melihatnya lalu berkata, Sakeus, segeralah turun karena hari ini aku harus tinggal di rumahmu. Itu lewat. Sakeus tahu Yesus gak? Tahu. Tapi ketika lewat, Yesus itu baru pertama kali ketemu, tapi sudah kenal. Hei Sakeus, turun dari situ. Kalau hari ini ada Pak Presiden datang, saudara kenal Presiden gak? Kenal. Tapi kalau Presiden datang langsung panggil, Pak namanya siapa Pak? Kalau langsung manggil, hei Ervin. Kaget gak kita? Kaget. Apalagi Sakeus. Dia kepengen lihat Yesus. Ketika Yesus lihat dia langsung dipanggil siapa? Sakeus.
Saudara bisa bayangkan itu hatinya seperti apa? Happy-nya gak karu-karuan dan pasti kaget. Yesus kok tahu nama aku ya? Ayat itu katakan setibanya Yesus di Yeriko, matanya tertuju memandang pada Sakeus. Kepala pemungut cukai, orang yang dinilai paling berdosa, orang yang dinilai paling jahat saat itu. Tapi Yesus panggil dan itulah anugerah. Saya enggak tahu nama saudara, tapi Yesus tahu nama saudara. Ketika ada Yesus yang memanggil, ada anugerah yang memanggil, itu Yesus yang lebih dulu mencari kita dan menemukan kita. Bukan kita datang ibadah ini untuk cari Yesus, bukan. Tapi saudara ditemukan oleh Yesus di tempat ini. Lukas 19 ayat 10 katakan karena anak manusia, baca yuk, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Jadi bukan karena usaha perbuatan kita untuk melihat Yesus, sampai lari-lari, sampai naik ke pohon untuk lihat Yesus, bukan. Baru kita bisa terima anugerah, baru terima kebaikan, bukan. Semua ini karena kasih Yesus yang terlebih dahulu menemukan Sakeus. Yesus sudah menemukan setiap kita. Di Lukas 5 ayat 32 dikatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa supaya bertobat. Yesus memanggil Sakeus bukan karena dia layak, tapi Yesus punya kasih yang gak terbatas dan tidak bersyarat. Yang ngerti katakan amin. Yesus memanggil kita pun juga bukan karena kita hebat. Banyak preacher hebat di tempat ini, tapi kenapa Yesus panggil saya? Banyak orang yang bisa melayani lebih hebat dari pemusik dan worship leader di tempat ini, tapi kenapa Yesus panggil kita? Itu anugerah. Itu anugerah. Ketika saudara dipanggil Yesus, jangan mangkir. Tahu mangkir? Pura-pura gak dengar gitu loh. Jangan setengah-setengah. Jangan beralasan. Tetapi ketika saudara dipanggil Yesus, responi panggilan Yesus. Kita lihat Sakeus. Sakeus ini sangat meresponi panggilan Yesus. Lukas 19 ayat 6 katakan, dengan segera turunlah dia dan menyambut Yesus dengan sukacita. Dengan segera. Saya ketika baca kisah Sakeus ini kayak tamparan, kayak ditampar. Sakeus ini belum mengalami Yesus. Sakeus ini belum mengalami Yesus. Cuman dipanggil Sakeus. Apa responnya? Dengan segera turun. Dan menyambut Yesus dengan apa? Sukacita. Saudara dan saya sudah mengalami Yesus. Tapi ketika dipanggil namanya, apa respon kita? Ayo melayani di Rupe. Jawabannya apa? Sorry ye. Gak kenal Tuhan, gak kenal Yesus, belum ngalami Yesus. Belum tahu kalau Yesus itu juru selamat. Tapi ketika dipanggil dia meresponi dengan segera, dengan cepat, dengan sukacita. Siapa di sini yang sudah mengalami Yesus? Kok gak berani angkat tangan? Jangan mau kalah sama Sakeus. Ketika Yesus panggil, responi dengan segera, responi dengan sukacita. Sama-sama ngomong segera, sama-sama ngomong sukacita. Harus semangat dan antusiasnya itu loh, masa melebihi kita yang sudah mengalami Yesus? Masa melebihi kita yang sudah percaya Yesus? Masa sudah melebihi kita yang sudah melayani Yesus? Masa melebihi kita yang sudah terima banyak mujizat dan kebaikan Yesus? Coba ditoleh kanan kirinya. Kamu toh yang gak segera ini. Jangan dong. Kita baca di Lukas 19 ayat 3 sampai 4. Ia berusaha untuk melihat Yesus.
Tapi tidak berhasil. Karena banyaknya orang dalam kerumunan itu. Sebab tubuhnya, ada di sini yang merasa seperti ini? Next, 4. Maka ia berlari mendahului dan naik ke atas sebuah pohon sikamor agar dapat melihat dia yang akan lewat melalui jalan itu. Semangatnya itu loh model kayak gini. Dia berusaha setelah dia terima anugerah dipanggil itu saja loh. Dia dengan cepat, dia dengan sukacita, dia berusaha, dia berlari mendahului, dia naik ke atas. Ini semangat yang luar biasa dalam meresponi kehadiran Tuhan. Kalau saudara alami hadirat Tuhan terus responnya santai, gak ada semangatnya, loyo. Semangat yang luar biasa dalam meresponi panggilan Tuhan. Semangat yang luar biasa dalam meresponi keinginan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan sama Sakius? Cuman disuruh apa? Turun. Gampang toh? Cuman disuruh turun. Coba Pak sekarang naik. Saya coba suruh turun dengan segera. Ayo Pak, sini Pak. Iya, naik sini Pak. Anggap aja ini pohon lah ya. Anggap aja ini pohon ya Pak. Anggap aja ini pohon. Pak namanya siapa? Larisman. Oh Larisman, Larisman. Kalau di Jawa jadi Larisman. Ketika Bapak Larisman ini dipanggil sama Yesus, Yesus ketemu dan dipanggil Larisman. Apa yang dia lakukan? Tetap di situ. Harusnya, Pak sekarang yang jadi Yesus, Pak panggil saya ya. Nama saya Ervin, tolong Pak dibawa. Iya, oke. Ervin. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Dia. Ngerti? Coba sekali lagi Pak. Loh, jangan kemana-mana. Coba satu Panggil kali. lagi ya. Iya. Iya. Ervin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dengan apa? Dengan segera. Jangan dipanggil Ervin. Ada yang manggil toh tadi? Bukan gitu. Dan dengan sukacita. Saya nggak tahu Tuhan mau panggil saudara dalam model apa. Entah melayani, entah jadi berkat buat orang lain, entah bersedekah. Oh maaf Pak silakan duduk. Terima kasih. Responi dengan segera dan sukacita. Coba kasih wajah sukacita. Toleh ke kanan kirinya. Sudah sukacita kan saya? Responi seperti itu. Saya percaya semua di sini sudah terima anugerah. Kalau malam ini Yesus panggil kita, menyebut nama kita, Ervin. Responi dengan sukacita. Amin. Responi dengan segera. Amin. Dengan membara semangatnya, sukacitanya, baik dalam melayani, baik dengan memuji, baik dengan menyembah, baik dalam menyampaikan firman, baik dalam intimasi dengan Tuhan. Responi dengan segera dan sukacita. Sama-sama ngomong, aku mau meresponi panggilan Tuhan dengan segera dan sukacita. God is attracted to hunger more than the perfection. Tuhan itu lebih tertarik pada yang haus dan lapar daripada yang sempurna. Tuhan tidak memanggil kita yang mampu. Tuhan panggil kita yang mau. Yang mau angguk-angguk. Yang mau angguk-angguk. Tapi bukan mau dipanggil Tuhan terus pulang ke rumah Bapak, bukan. Ini bukan, konteksnya ini lain gitu. Jadi saudara yang malam hari ini mendengar firman ini, ketika anugerah memanggilmu, responi. Yang mau siapa? Sama-sama ngomong, aku mau. Aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Doa orang benar dijawab oleh Tuhan, didengar oleh Tuhan. Yang keras ngomong lagi, aku mau Tuhan. Beri tepuk tangan buat dirimu sendiri. Anugerah itu memanggil secara pribadi. Yang kedua, anugerah yang mengubah.
Ini anugerah yang diberikan kepada Sakeus dan diberikan kepada kita. Lukas 19 ayat 8. Namun Sakeus berdiri dan berkata kepadanya, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jika aku telah mengambil milik siapapun dengan memerasnya, aku akan mengembalikannya berapa kali? 4 kali lipat. Anggap saja aset Sakeus itu sekarang 10 miliar. Setengahnya berarti berapa? 5 miliar. Lalu dia berkata, dari siapapun yang pernah diambil dan diperas, dikembalikan 4 kali lipat. Ini keren loh. Padahal saya catat di sini, padahal hukum yang berlaku saat itu, kalau mau mengembalikan, ya dikembalikan 100%, atau kalau tidak ditambah 20%. Jadi 120. Tapi Sakeus ini enggak. Dia ngomong sama Tuhan, kalau ada yang tak ambil, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Berarti bukan dikembalikan 100, dikembalikan berapa? 400. Sekarang cari ibu-ibu deh. Ibu-ibu yang punya suami berduit di mana ini? Enggak ada yang angkat tangan sih, memang suaminya enggak ada yang berduit ya. Ibu-ibu coba saya tanya ya. Kalau suamimu adalah Sakeus, bisa bayangin suaminya Sakeus ya. Dari suka ngambilin uang orang, lalu dia janji bahwa dia akan kembalikan 4 kali lipat buat orang yang diambil. Kira-kira kalau jadi istrinya Sakeus, apa yang akan saudara lakukan? Mana yang jawab ngamuk? Ngamuk. Betul. Kalau saya jadi istrinya Sakeus, saya langsung mikir, wih, mas-masanku ikut semua ini. Wah, dolar ikut semua ini. Betul enggak? Tapi itulah anugerah mengubahkan segala sesuatu. Di luar batas pikiran manusia. Kalau Tuhan memberikan anugerahnya dan anugerahnya mengubahkan. Tapi perubahan yang drastis ini terjadi setelah Sakeus bertemu dengan anugerah. Setelah Sakeus dipanggil oleh anugerah. Tidak dicatat Sakeus tuh dikotbahi sama Yesus dulu, disuruh tobat, disuruh kembalikan apa yang diambil. Enggak. Tidak dicatat Sakeus disuruh sama Yesus, kembaliin tuh uang-uang yang sudah kamu ambil. Tidak. Di sini tidak dicatat. Sakeus cuman menerima anugerah, bertemu sama anugerah, hidupnya diubahkan. Saudara harus bertemu dengan anugerah yang bernama Yesus. Pasti 1000% diubahkan hidupmu. Pasti. True transformation begins when passion meet grace. Perubahan sejati itu dimulai ketika gairah dan semangat bertemu dengan apa? Anugerah. Anugerah itu tidak menunggu kita berubah, tapi anugerah datang untuk mengubah setiap kita. Pahami ini, pahami. Keren banget. Ketika kita mengalami Yesus secara pribadi, hidup kita tuh gak akan pernah sama lagi. Gak akan tetap sama, pasti akan ada perubahan yang sangat nyata. Pasti. Gereja kita ini keren, gereja YAS. Gereja yang sangat-sangat keren bagi saya. Karena pilar ketiga gereja YAS adalah preach the gospel of grace and truth. Ada grace-nya, ada anugerahnya. Motonya apa? Changing life through Jesus love. Ada kasihnya. Ketika kita tahu anugerah itu mengubah hidup seseorang, termasuk kita, ayo siapapun di sini giatkan kita untuk memberitakan, kamu dapat anugerah Tuhan, kamu dapat anugerah Tuhan, kamu dihampiri anugerah Tuhan, kamu diberi anugerah Tuhan, hidupnya pasti diubahkan. Pasti ada banyak orang diubahkan. Caranya seperti apa? Paling gampang, ketika saudara ngelihat ada orang yang bersalah, jangan dihukum. Misal,
di jalan, nggak sengaja ditabrak sama orang, buka pintu mobil, turun, ngomong, nggak apa-apa Pak. Orangnya pasti apa? Kaget. Saya yang salah kok saya nggak dihukum. Tapi sejak itu dia pasti akan hati-hati nyetir. Saya ngalami. Saya pernah pertama kali saya terbang bersama senior Pastor Yusa, saya buat beliau terlambat naik pesawat. Saya pikir, waduh pasti dimarahin ini. Enggak, sama sekali tidak dimarahin, sama sekali tidak ditegur. Terbang jam berapa? Flight berikutnya Pak. Oke, ditinggal tidur. Tapi sejak hari itu, saya enggak pernah ketinggalan pesawat lagi. Jadi bukan makian, bukan hukuman, bukan tuduhan, bukan penghakiman yang bisa merubah hidup orang. Tapi kasih dan anugerah bisa mengubah orang. Pasti mengubah orang. Di sini saudara pasti punya anak-anak. Anak-anak kalau dimarahi terus apakah dia berubah? Belum tentu. Coba pakai cara yang lain. Dari pelit diubah jadi murah hati. Dari malas bisa rajin berdoa. Dari diam dari bisa melayani. Itu karena anugerah Yesus. Dan saya berharap malam hari ini bukan cuma mendengar firman, tapi biar firman malam hari ini mengubahkan hidup saudara. Aku kalau dipanggil, aku harus meresponi dengan segera. Aku sudah terima anugerah, hidupku pasti akan berubah. Pahami itu. Anugerah yang memanggil secara pribadi, anugerah yang mengubah secara total. Yang ketiga, anugerah yang menyelamatkan. Ini terakhir. Lukas 19 ayat 9 katakan, Yesus berkata kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepadamu, bukan di rumah ini karena ia juga anak Abraham. Haleluya. Satu orang selamat loh. Seluruh isi rumah bisa diselamatkan. Ada di sini yang sudah selamat tapi di rumah ada yang belum selamat? Wih, keren. Pak, sebentar lagi keluargamu diselamatkan. Percayailah, percayailah. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, punyailah hidup yang penuh anugerah. Kalau saudara sudah terima Yesus, keluarga belum terima Yesus, hidupmu masih kampungan kayak gak punya Yesus. Orang lihat kamu gak ngelihat Yesus. Orang lihat tingkahmu gak kayak Yesus. Orang melihat kasihmu gak kayak Yesus. Alami Yesus secara pribadi. Supaya hidupmu diubahkan ketika orang melihat kamu, orang tahu. Ini loh orang yang dilawat Yesus, punya hadirat Yesus, ini milik Yesus. Keselamatan adalah pemberian dan inilah karya anugerah yang sepenuhnya. Keselamatan bukan terjadi karena Sakius berusaha naik sampai ke pohon. Tidak ditulis juga Sakius minta keselamatan sama Yesus. Ada ayatnya dari tadi yang kita baca? Enggak ada. Sakius ngomong, Tuhan kasih aku keselamatan dong. Tidak, tapi Tuhan beri sendiri keselamatan itu. Jadi keselamatan itu bukan perbuatan, tapi anugerah. Lukas 19 ayat 10, karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Sama-sama ngomong Yesus mencari. Yesus cari loh, cari jiwa-jiwa. Ini ada kursi kosong ini, mungkin 30 ini ada. Yesus cari, mencari orang untuk diselamatkan, mencari orang yang terhilang. The unfinished work of the church is to make sure that every person on the earth heard about the finished work on the cross. Pekerjaan gereja, siapakah gereja itu? Kita ini loh gereja. Pekerjaan gereja yang belum selesai adalah meyakinkan setiap orang di dunia mendengar tentang karya salib Yesus yang sudah selesai. Pekerjaan saudara yang belum selesai adalah meyakinkan istrimu, meyakinkan suamimu, meyakinkan anakmu, meyakinkan menantumu, meyakinkan saudara-saudaramu. Harus alami anugerah Tuhan Yesus. Itu tugas kita. Semua sudah terima anugerah, semua sudah terima keselamatan, semua sudah terima mujizat, semua sudah terima kebaikan. Bawa orang lain
alami hal yang sama. Responi anugerah keselamatan yang sudah kita terima dengan mencari orang, mencari keluarga, mencari saudara, ajak mereka datang beribadah di tempat ini. Di sini tuh ada hadirat Tuhan loh. Tadi saya ngomong Tuhan itu kalau hadir gak akan tangannya kosong. Kalau kita nonggo ke rumah orang baru gak bawa apa-apa, Tuhan gak pernah. Tuhan kalau hadir di Rupe pasti tangannya penuh. Penuh dengan anugerah, penuh dengan banyak hadiah untuk anak-anak yang dikasihinya. Penuh. Jadi bawalah untuk mendengar firman anugerah Yesus yang menyelamatkan. Saya dari tadi cerita Sakeus itu bukan pahlawan dari kisah ini. Sakeus bukan pahlawan dari firman malam ini, tapi Yesuslah yang jadi pusat. Kita dari tadi mendengar cerita tentang Sakeus, tapi saudara sadari enggak apa yang Sakeus lakukan? Yesus yang lakukan sesuatu, Yesus yang lakukan sesuatu, Yesus yang lakukan sesuatu, Yesus yang terus bekerja, Yesus yang terus bekerja, Yesus yang terus bekerja. Yesus semua. Dari atas pohon sampai di rumah Sakeus, anugerah Yesus terus bekerja dan berlimpah. Saudara dari rumah sampai ke Rupe, anugerah Tuhan terus bekerja. Saudara sekarang dari Rupe, nanti pulang ke rumah, anugerah Tuhan apa? Terus, sama-sama ngomong sama saya. Bekerja, katakan amin. Ngerti gak? Paham gak? Aku ini anak dikasihi Tuhan loh. Kemanapun aku pergi, anugerah Tuhan bekerja. Jangan merasa melangkah itu kayak gak punya Tuhan. Gak. Mungkin malam hari ini ada yang sedang kendor semangatnya. Ada yang tadi datang males. Males pastor. Dipaksa sama Pastor Foni Kusbin. Ada yang ditelepon, harus datang kau. Enggak ada kan? Ada yang hari ini sedang putus asa. Iya pastor, saya datang karena kesesakan saya banyak. Saya datang ini cuma kepengen nangis, soalnya di rumah kalau nangis malu. Kalau di Rupe enggak. Ada? Tapi biar firman ini mengingatkan kita bahwa kita hidup dalam anugerah Tuhan. Toleh kanan kiri ngomong, jangan takut. Toleh lagi sebelah kiri lagi ya, jangan putus asa. Toleh satu kali lagi ngomong, jangan menyerah. Jangan menyerah. Grace respond to the desperate heart. T.D. Jakes berkata anugerah meresponi hati yang putus asa. Gak apa-apa. Jangan putus asa, ada Yesus pemberi anugerah. Saya undang praise and worship. Kesimpulan, satu anugerah yang memanggil kita. Kita tidak dipanggil, hei, enggak loh. Yesus manggilnya apa? Sakeus. Yesus itu memanggil secara pribadi, personally. Yesus panggil kita, tahu persis setiap nama kita. Tahu persis. Yang kedua, anugerah yang mengubah kita, mengubah secara totally. Jadi perubahannya itu bukan setengah-setengah. Kadang baik, kadang gak baik, kadang suka memberi, kadang pelit gitu, bukan. Tapi anugerah itu mengubah bukan setengah-setengah tapi total drastis berubah. Itu spesialisnya anugerah. Yang terakhir, yang ketiga, anugerah yang menyelamatkan kita itu kekal. Sekali kita diselamatkan, selama-lamanya kita diselamatkan. Jadi saudara hari ini percaya saudara diselamatkan Tuhan? Percaya saudara sudah selamat? Yang sudah selamat tolong angkat tangan. Yang percaya hari ini kalau mati masuk surga angkat tangan. Sebentar aku lihat ada yang gak angkat tangan gak? Ini harus diperhatikan ini, jangan ada yang ketinggalan ini. Tidak ada yang ketinggalan ya. Berarti suatu hari kita semua akan berjumpa lagi di surga bersama Tuhan Yesus. Amin. Mari bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Penyertaanmu Tuhan
Amin. Segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Sekali lagi ya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sama-sama naikkan pujian ini. Anugerah-Mu. Nikmati anugerah Tuhan malam hari ini. Anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Berikan sorak-sorai buat anugerah Tuhan di dalam hidup saudara. Naikkan pujian ini sekali lagi dengan iman. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Amin. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Anugerah-Mu, amin, amin, amin. Rasakan anugerahnya, yang memanggilmu, yang mengubahmu, yang menyelamatkan hidupmu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Biarlah Tuhan Yesus mendengar pujian ini dari mulut saudara. Tiga kali lebih keras dari ini. Dengar doa anak-anak-Mu Tuhan.
Dengar, dengar Tuhan. Kita semua hidup karena anugerah-Mu. Kita semua ada karena anugerah-Mu. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Sekali lagi dengan iman, naikkan pujian ini sebagai konfirmasi-Mu pada Tuhan. Anugerah-Mu. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kehebatanku, bukan dengan kemampuanku. Aku bisa melayani Tuhan, aku bisa hidup, aku bisa beraktivitas. Semua karena anugerah Tuhan. Thank you Lord. Yes. Bapak Ibu kami mengundang untuk bangkit berdiri, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari Bapak Ibu kami mengundang untuk bangkit berdiri. Kita bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib. Memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sekali lagi kita naikkan pujian Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan,
Perhati kanan kirimu, buka belakangmu. Yes, yes. Minyak baru. Yes, sekali lagi kita dengan pujian ini anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Malam hari ini kita mau sepakat untuk berjoget. Kita mau bersepakat untuk menari buat Yesus. Jemaat mau sepakat? Mau sepakat untuk kita mau berdandut ria. Ya. Jadi Bapak Ibu kita sepakat dulu dong. Kita sepakat kita kalau ke kanan 4 kali, ke kiri 4 kali. Setuju jemaat Tuhan. Kita akan menyanyi lagu ini biar bumi akan berlalu ya. Jadi nanti ini bulan depan saya akan adakan lomba ya. Nanti mungkin saya akan berline dance dengan lagu seperti ini. Lalu Bapak Ibu berjoget. Nanti yang bagus-bagus gerakannya dapat hadiah ya. Kita lomba nanti bulan depan. Jadi Bapak Ibu setelah ibadah ini Bapak Ibu di rumah praktekkan gaya-gayanya ya. Terserah bebas gayanya. Yang penting sukacita. Biar oma-oma. Yang penting dia sukacita di tempat dimanapun ya. Keluar dari kursinya bisa ya. Kita akan cari pemenang. Nanti mungkin kita cari pemenang berapa orang. Siap jemaat Tuhan? Siap bersukacita buat Yesus? Musik memuji Tuhan. Angkat jempolnya dong buat Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji.
pada saya. Lebih meriah lagi buat Yesus.